Pemirsa, mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi dan menantunya Reski Herbiono ditangkap KPK di kawasan Jakarta Selatan. Nur Hadi dan Reski sebelumnya ditetapkan sebagai daftar pencarian orang pada kasus gratifikasi pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Nur Hadi dan Reski ditangkap di sebuah rumah di kawasan Simpruk, Jakarta Selatan pada Senin malam. Mantan Sekretaris MA Nur Hadi dan menantunya Reski Herbiono telah lama ditetapkan sebagai daftar pencarian orang. Dalam penangkapan, KPK juga membawa istri Nur Hadi, Tin Zuraida, dan sejumlah barang bukti. Perkara ini merupakan pengembangan operasi tangkap tangan pada tanggal 20 April 2016 di Jakarta, di mana KPK sebelumnya telah menetapkan 4 tersangka yaitu Dodi Arianto Supeno, Edi Nasution, Edi Sindoro, dan Lukas, dan perkaranya telah berkekuatan hukum tetap. Kedua tersangka tersebut diduga menerima hadiah atau janji terkait dengan pengurusan perkara perdata PT MIT melawan PT KBN Persero kurang lebih sebesar 14 miliar. Perkara perdata sengketa saham di PT MIT kurang lebih sebesar 3,31 miliar dan gratifikasi terkait dengan perkara di pengadilan kurang lebih 12,9 miliar. Sehingga akumulasi yang diduga diterima kurang lebih sebesar 46 miliar. Dalam kasus ini, Nur Hadi melalui menantunya Reski Herbiono diduga telah menerima suap dan gratifikasi senilai 46 miliar rupiah yang diberikan oleh Direktur PT Multikon Indra Jaya Terminal Indra Sunyoto yang hingga kini masih buron. Dari Jakarta, Nadia Valery dan Andri Setiawan, iNews melaporkan. Polisi masih mengusut kasus narkoba yang menjerat aktor Dwi Sasono. Menanti rekomendasi Badan Narkotika Nasional, opsi rehabilitasi pun mencuat. Satu hari pasca mengungkap kasus narkoba yang menjerat aktor Dwi Sasono, kepolisian terus mengumpulkan berkas guna kepentingan penyidikan. Kepolisian pun menanti hasil pemeriksaan lanjutan dari Badan Narkotika Nasional atas kasus Dwi Sasono. Pasalnya, pasca kasus terungkap, Dwi Sasono mengaku ingin sembuh. Saya bukan orang jahat, saya bukan pengedar, saya bukan penipu, saya bukan kriminal, saya korban. Saya ingin sembuh, saya ingin segera pulang kembali ke rumah saya, ketemu dengan keluarga saya. Tapi mekanismenya bahwa memang yang bersangkutan toh kalau disetujui nanti oleh BNNK dari Jakarta Selatan ini akan dilakukan asesmen dulu, asesmen terhadap yang bersangkutan apakah memenuhi syarat untuk dilakukan rehabilitasi kepada yang bersangkutan. Nanti kalau memang hasil asesmen menyatakan bahwa yang bersangkutan itu memang harus direhabilitasi, maka kita akan patuh terhadap aturan perundang-undangan yang ada. Makanya kita akan rapatkan nanti kalau memang ada hasilnya, terus kemudian kita ambil keputusan untuk apakah yang bersangkutan itu direhabilitasi atau tidak. Terlibat kasus narkoba, aktor Dwi Sasono ditangkap polisi 26 Mei silam. Sasono ditangkap di rumahnya dengan barang bukti ganja seberat 16 gram. Kini kepolisian juga memburu pemasok narkoba yang berstatus buron. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pemuda pengendara sepeda motor ditangkap petugas gabungan setelah kedapatan membawa ratusan botol minuman keras saat terjaring razia PSBB di Tangerang, Banten. Minuman keras rencananya akan diedarkan di Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat. Pengendara sepeda motor ini ditangkap petugas gabungan saat razia PSBB di pos checkpoint Jalan Raya Legok, Tangerang, Banten, Selasa pagi. Pemuda ini ditangkap setelah petugas gabungan memeriksa barang bawaannya dan mendapati 130 botol minuman keras berbagai jenis yang disimpan dalam 13 kardus. Menurut pengakuan pelaku, minuman keras berbagai jenis ini rencananya akan diedarkan di Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat. Jadi dari kita kan dari tim PSBB menyegah dia untuk diberhentikan untuk memakai masker. Ternyata pas kami periksa di dalam dusnya itu minuman keras. Jadi kami tahan
Menemukan ada berapa dus, Bang? Ada hampir 13 dus. Usai menjalani pemeriksaan di pos checkpoint, pelaku dibawa ke Mapolsek Legok untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Sat Narkoba Polres Cimahi menggerebek rumah kontrakan di Cibaduyut, Bandung, Jawa Barat. Saat penggerebekan, polisi menemukan 3 kg ganja sintetis atau tembakau gorila yang dijual pelaku melalui media sosial. Rumah kontrakan di Cibaduyut, Bandung, Jawa Barat digerebek Sat Narkoba Kepolisian Resor Cimahi Senin malam. Saat penggerebekan, polisi menemukan 3 kg ganja sintetis yang disimpan di dalam kaleng serta bahan baku. Ganja sintetis atau tembakau gorila yang ditemukan, sebagian besar baru selesai diproduksi oleh 2 pelaku, masing-masing PS dan DS. Ganja sintetis yang dibuat dikemas dalam beberapa merek. Para tersangka menjual ganja sintetis menggunakan media sosial. Pengungkapan kasus ini berawal dari penangkapan 1 orang pelaku di Cimahi, Jawa Barat. Setelah dilakukan pengungkapan 1 orang, langsung dikembangkan. Pengungkapan pertama di daerah Cimahi, setelah itu dikembangkan ke daerah Cibaduyut, Kota Bandung. Dan di sini kita berhasil melakukan penangkapan terhadap 1 orang tersangka lagi, serta melakukan pengungkapan tempat produksinya mereka. Selama ini pelaku mengirim ganja sintetis ke Cimahi, Bandung, serta beberapa kota lainnya di Pulau Jawa. Dalam kasus ini polisi menyita 3 kg ganja sintetis siap edar. Kedua pelaku terancam jerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Iwono, iNews melaporkan. Seorang suami di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat tega menganiaya istrinya hingga tewas. Polisi tembak pelaku karena melawan saat ditangkap. YS, warga Dusun Rawa Indah, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat terkapar tak berdaya saat ditangkap polisi di halaman rumahnya. Sebelumnya, YS dilaporkan kerabatnya karena menganiaya HS istrinya menggunakan parang di rumahnya hingga tewas. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki motif pelaku menganiaya korban. Anggota kita masuk ke rumah untuk mengamankan si pelaku. Pelaku malah mengamuk dia. Memberikan perlawanan kepada anggota kita. Kemudian anggota memberikan tembakan peringatan. Tidak diindahkan. Ya, untuk keamanan anggota kita di lapangan, terpaksa diberikan tindakan yang tegas dan terukur di bagian kaki kiri. Ya. Dari tempat kejadian perkara, polisi mengamankan barang bukti sebilah parang dan samurai yang digunakan pelaku untuk menganiaya istrinya. Usai ditangkap, pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa ini dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Abdul Jalal, iNews melaporkan.